Perkenalkan, nama saya Darmo Stodo Siombing, NIM 184044968, Prodi S1 Akuntansi Pagi semester 6. Di sini saya akan menjelaskan contoh kasus audit etika profesi. Contohnya, Frank Dorrance, seorang manajer audit senior Bright and Lawrence CPA, baru saja diinformasikan bahwa perusahaan berencana mempromosikannya menjadi rekan pada 1 dan 2 tahun ke depan bila ia terus meningkatkan tingkat mutu yang tinggi sama seperti masa sebelumnya. Baru saja Frank ditugaskan untuk mengaudit Machine International, sebuah perusahaan grosir besar yang mengirimkan barang ke seluruh dunia yang merupakan klien Bright and Lawrence yang bergengsi. Selama audit, Frank menentukan bahwa Machine International menggunakan metode pengenalan pendapatan yang disebut tagih dan tahan, yang baru saja dipertanyakan oleh SEC. Setelah banyak melakukan riset, Frank menyimpulkan bahwa metode pengenalan pendapatan tidaklah tepat untuk Machine International. Ia membahas hal ini dengan rekan penugasannya yang menyimpulkan bahwa metode akuntansi itu telah digunakan lebih dari 10 tahun oleh klien yang ternyata tepat. Frank berkeras bahwa metode tersebut tepat pada tahun sebelumnya, tetapi peraturan SEC membuatnya tidak tepat tahun ini. Frank menyadari tanggung jawab rekan itu untuk membuat keputusan akhir, tetapi ia merasa cukup yakin untuk menyatakan bahwa ia merencanakan untuk mengikuti persyaratan SAS 22 AU 311 dan menyatakan sebuah pernyataan dalam kertas kerja bahwa ia tidak setuju dengan keputusan rekannya. Rekan itu memberitahukan Frank bahwa ia tidak akan mengizinkan pernyataan demikian karena potensi implikasi hukum. Namun, ia mau menulis sebuah surat kepada Frank yang menyatakan bahwa ia mengambil tanggung jawab penuh untuk keputusan akhir bila timbul suatu permasalahan hukum. Ia menutup dengan mengatakan, "Frank, rekan harus bertindak seperti rekan, bukan seperti meriam lepas yang berusaha untuk membuat hidup menjadi sulit bagi rekan mereka. Anda masih harus bertumbuh sebelum saya merasa nyaman dengan Anda sebagai rekan." Solusi. Pada kasus di atas, kita dapat menggunakan pendekatan untuk menyelesaikan dilema etis tersebut di antara lain. Yang pertama, terdapatnya fakta-fakta yang relevan. Dalam kasus ini, fakta-fakta tersebut adalah metode pengenalan pendapatan yang digunakan Machine International merupakan metode yang dipertanyakan oleh pihak SEC. Kedua, setelah melakukan riset, Frank menemukan bahwa metode tersebut tidak sesuai bagi Machine International. Frank mengetahui bahwa metode tersebut memang tepat pada tahun sebelumnya, tetapi peraturan SEC membuatnya tidak tepat tahun ini. Frank merencanakan untuk mengikuti persyaratan SAS 22 AU 311 dan menyertakan sebuah pernyataan dalam kertas bahwa ia tidak setuju dengan keputusan rekannya. Rekannya meminta Frank agar sependapat dengan dirinya untuk menyetujui penggunaan metode tersebut, karena metode tersebut telah digunakan selama bertahun-tahun dan diyakini ketepatannya. Ketiga, rekannya menawarkan surat pernyataan bahwa bila terjadi sesuatu permasalahan, maka ia mengambil tanggung jawab penuh akan hal tersebut. Yang keempat, mengidentifikasi isu-isu etika berdasarkan fakta-fakta tersebut. Isu etika dilema tersebut apakah merupakan hal yang etis bagi Frank untuk mengeluarkan pernyataan bahwa ia tidak setuju dengan keputusan rekannya, mengingat rekan merupakan orang yang membuat keputusan akhir serta berada di atas kedudukannya saat ini sebagai manajer senior. Adapun konsekuensi dari setiap alternatif, yaitu jika ia menyetujui pendapat dan tawaran surat penanggung-jawaban dari rekannya, kemungkinan hal ini dapat berpengaruh besar bagi hasil audit ini nantinya. Jika timbul permasalahan hukum, maka hal ini dapat membuat perusahaan Bright and Lawrence CPA, rekannya dan ia sendiri dituntut oleh kliennya karena melakukan kesalahan selama pelaksanaan audit. Tindakan yang harus dilakukan yakni keputusan sepenuhnya berada di tangan Frank. Tentunya ia harus mempertimbangkan matang-matang akan dilema yang dihadapinya saat ini. Secara ekstrim, jika ia tetap menjunjung SPAP dan PSK, maka ia akan tetap menuliskan ketidaksetujuannya akan keputusan rekannya dalam menangani kasus tersebut, mengingat metode akuntansi yang digunakan klien tidaklah sesuai dengan peraturan yang diberikan SEC. Namun, jika menyetujui pendapat rekannya, maka kemungkinan ia akan memperoleh kedudukannya sebagai rekan yang ia peroleh 1 atau 2 tahun ke depan, serta adanya pandangan bahwa ia telah menunjukkan sikap menghormati dan menghargai keputusan rekannya. Sementara di satu pilihannya,
Di satu pilihan lainnya, Frank dapat memilih untuk tidak melakukan kegiatan penugasan tersebut melihat adanya risiko yang cukup besar pada hasil auditnya nanti. Demikian penjelasan dari saya. Adanya salah kata dan ucapan maupun tulisan, saya mohon maaf. Terima kasih.